Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban tugas UAS, nama kelompok Vanessa Rohmania, Siti Rahardini, dan Firda Oktavia. Soal yang pertama, sebuah toko pusat oleh-oleh khas Banyumas yang bernama Pusat Kripik Trisoda yang berada di lokasi Batu Raden mampu menjual keripik pisang rata-rata 50 bungkus per harinya. Besar permintaan tersebut diperkirakan konstan setiap harinya. Harga setiap bungkus keripik pisang Rp3.000. Pihak manajemen toko menetapkan melakukan pemesanan ke bagian produksi sebesar 3.000 bungkus setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari dengan biaya Rp200.000 dalam sekali pemesanan. Biaya penyimpanan per bungkus keripik pisang adalah sebesar Rp5.000. Jika toko tersebut menerapkan sistem 30 hari kerja per bulan dan ditetapkan safety stock untuk kebutuhan 15 hari, tentukan biaya minimum tahunan yang harus dikeluarkan dan siklus pemesanan kembali yang harus diterapkan oleh toko tersebut. Diketahui R, jumlah permintaan dalam 1 tahun sama dengan 50 dikali 30 dikali 12. 50 didapatkan dari rata-rata penjualan dalam 1 hari, 30 didapatkan dari sistem kerja per bulan yaitu 30 hari, dan 12 didapatkan dari jumlah bulan dalam 1 tahun, sama dengan 18.000. S. Biaya pemesanan sama dengan Rp200.000. C. Biaya simpan sama dengan Rp5.000. ROP sama dengan penjualan rata-rata per hari dikali lead time sama dengan 50 dikali 6 sama dengan 300. A. Hitung EOQ atau Economical Order Quantity. Rumusnya yaitu Q sama dengan akar 2 dikali R dikali S per C. Q sama dengan akar 2 dikali 18.000 dikali 200.000 per 5.000 sama dengan akar 1.440.000. 1.440.000 jika diakar akan menjadi 1.200, maka hasil dari EOQ adalah 1.200 bungkus. B. Biaya pemesanan dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu TOC sama dengan R per Q dikali S sama dengan 18.000 per 1.200 dikali 200.000 sama dengan 3 juta. C. Biaya penyimpanan dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu TCC sama dengan Q per 2 dikali C sama dengan 1.200 per 2 dikali 5.000 sama dengan 3 juta. D. Total biaya tahunan minimum atau TAC. Rumusnya yaitu TAC sama dengan TOC ditambah TCC sama dengan 3 juta ditambah 3 juta, hasilnya 6 juta. E. Pemesanan dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu R per Q sama dengan 18.000 per 1.200 sama dengan 15. Jadi pemesanan dalam 1 tahun adalah 15 kali pemesanan. F. Jarak waktu pemesanan dengan pesanan berikutnya. Rumusnya yaitu jumlah hari dalam 1 tahun per jumlah pemesanan 1 tahun sama dengan 360 per 15 sama dengan 24 hari. Soal yang kedua. Sebuah toko makanan ringan mampu menjual keripik kentang 15.000 bungkus setiap bulannya. Besar permintaan keripik kentang diperkirakan konstan setiap bulannya. Pihak manajemen toko menetapkan melakukan pemesanan ke bagian produksi seharga Rp2.000 per bungkus keripik kentang setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 5 hari dengan biaya Rp4.000 dalam sekali pemesanan. Biaya penyimpanan per bungkus keripik kentang adalah sebesar Rp2.000 dan ditetapkan safety stock sebesar kebutuhan untuk 10 hari. Jika toko tersebut menerapkan sistem 30 hari kerja per bulan, tentukan total cost yang harus dikeluarkan dan siklus pemesanan kembali atau reorder point yang harus diterapkan oleh toko tersebut.
Diketahui R jumlah pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 15.000 dikali 30 dikali 12. 15.000 didapatkan dari rata-rata penjualan dalam 1 bulan. 30 didapatkan dari sistem kerja dalam 1 bulan yaitu 30 hari. 12 didapatkan dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Sama dengan 5.400.000. S. Biaya pemesanan sama dengan Rp4.000. C. Biaya simpan sama dengan Rp2.000. ROP sama dengan penjualan rata-rata per hari dikali lead time sama dengan 15.000 dikali 5. Hasilnya 75.000. A. Menentukan EOQ. Rumusnya yaitu Q sama dengan akar 2 dikali R dikali S per C. Q sama dengan akar 2 dikali 5.400.000 dikali 4.000 per 2.000 sama dengan akar 21.600.000. Maka hasilnya Q sama dengan 4.648 bungkus. Biaya pesanan per tahun. Rumusnya yaitu TOC sama dengan R per Q dikali S sama dengan 5.400.000 per 4.648 dikali 4.000 sama dengan 4.647.160 jika dibulatkan menjadi 4.648.000. C. Biaya penyimpanan per tahun. Rumusnya yaitu TCC sama dengan Q per 2 dikali C sama dengan 4.648 per 2 dikali 2.000 sama dengan 4.648.000. D. Total biaya minimum. Rumusnya yaitu TOC ditambah TCC sama dengan 4.648.000 ditambah 4.648.000 sama dengan 9.296.000. E. Pemesanan dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu R per Q sama dengan 5.400.000 per 4.648 sama dengan 1.161 kali pemesanan. F. Jarak waktu pemesanan dengan pesanan berikutnya. Rumusnya yaitu jumlah hari dalam 1 tahun per jumlah pemesanan 1 tahun sama dengan 360 per 1.161 sama dengan 0,3 hari. Jika dijadikan jam maka menjadi 7,2 jam sekali. Bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas pemasaran sebagai keuntungan yang diperoleh maksimal? Langsung saja ke pembahasannya, karena di soal tidak seimbang antara baris dengan kolom maka harus ditambahkan dummy. Kemudian karena yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal, maka yang langkah pertama yaitu mencari angka terbesar dari baris A, B, C, dan D. Angka yang terbesar dari baris A yaitu 54, B 45, C 41, D 39, dan dummy 0. Setelah menemukan angka terbesar, dikurangi oleh angka-angka yang sudah ada di baris masing-masing karyawan. Contohnya 54 dikurangi 15, hasilnya 39. Seperti pada tabel kedua, dan seterusnya. Setiap baris dan kolom sudah memiliki angka 0. Setelah semua sudah dipastikan memiliki angka 0 dan hasilnya semuanya memiliki angka 0, maka sekarang kita scanning dan menarik garis. Hasil belum optimal karena jumlah baris dan kolom tidak sama. Untuk membuat optimal, kita mencari angka terkecil yang di luar garis dan kita mengambil dari kolom kemeja, yaitu angka terkecilnya 11, sehingga ketemu di tabel yang kedua
12 dikurangi 11, 1. 26 dikurangi 11, 15. 11 dikurangi 11, 0. 11 dikurangi 11, 0. Sehingga ketemu seperti di tabel 2 hasilnya. Kemudian kita men-scanning dan menarik garis sesuai dengan yang sudah ditandai ada nolnya itu. Kita tarik garis. Tabel ketiga ini sudah dikatakan optimal karena jumlah garis sesuai dengan jumlah baris dan kolom. Kemudian jika hasil sudah maksimal, lalu kita bisa menarik kesimpulan bahwa karyawan A mengerjakan blus, karyawan B mengerjakan jas, karyawan C mengerjakan rok, karyawan D mengerjakan kemeja, dan dummy mengerjakan celana. Kemudian kita kembalikan ke tabel yang awal tadi. Karyawan A mengerjakan blus dengan keuntungan 54, karyawan B mengerjakan jas dengan keuntungan 45, karyawan C mengerjakan rok dengan keuntungan 41, karyawan D mengerjakan kemeja dengan keuntungan 28, dummy mengerjakan celana dengan keuntungan 0, kemudian dijumlahkan dan ketemu hasilnya 168. Jadi keuntungan maksimal yang didapat adalah 168. 4. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seseorang karyawan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman, kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda-beda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk macam-macam pekerjaan ditunjukkan sebagai berikut. Seperti pada tabel berikut ini. Kemudian dikurangi dengan angka terkecilnya, baris A, 20 dikurangi 15, hasilnya 5, baris A, 22 dikurangi 15 hasilnya 7, 18 dikurangi 15 hasilnya 3, 15 dikurangi 15 hasilnya 0, dan seterusnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ini pada tabel kedua. Karena di sini jumlah baris dan kolomnya sudah sama, maka kita tidak perlu dummy. Kemudian untuk langkah yang pertama kita mencari nilai terkecil dari tiap baris. Baris A nilai terkecilnya yaitu 15, baris B 13, baris C 13, baris D 16. Kemudian diperoleh hasil seperti berikut ini. Masing-masing baris dikurangi angka terkecil dan hasilnya seperti ini. Ternyata pada kolom mesin belum memiliki nilai 0. Maka kita harus mencarinya dengan cara mencari nilai terkecil pada setiap kolom. Kolom yang pertama mesin 1 sudah ada nilai nolnya, mesin 2 belum ada nilai nolnya, mesin 3 sudah ada nilai nolnya, mesin 4 sudah ada nilai nolnya, mesin 2 belum ada nolnya, lalu kita mencari nilai terkecil pada tiap kolom. Angka terkecil pada mesin 2 yaitu angka 1. Untuk mencarinya, angka di luar garis dikurangi angka terkecil di luar garis yaitu 3, sehingga ditemukan hasil jumlah garis baris sama dengan jumlah garis kolom, berarti hasil yang didapat sudah optimal. Kemudian setelah kita menemukan angka nolnya, kita melakukan scanning baris dengan cara menarik garis. Ingat, untuk menarik garis harus ada 2 angka 0, sehingga diperoleh seperti tabel di bawah ini. Tabel yang pertama hasilnya belum optimal karena jumlah garis baris tidak sama dengan jumlah garis kolom. Kesimpulannya, tugas A pada mesin 3, tugas B mesin 4, tugas C mesin 1, tugas D mesin 2, kemudian dikembalikan ke tabel awalnya, yaitu tugas A pada mesin 3 dengan nilai 18, tugas B pada mesin 4 dengan nilai 13, tugas C dengan mesin 1 dengan nilai 13, tugas D di mesin 2 dengan nilai 17, kemudian dijumlahkan 18 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 17 sehingga ketemu hasilnya 61. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.